saya sudah punya usaha nih, punya bisnis, tapi kok sepi, gimana bikin ramenya? Nah, memang ada tips-tipsnya, memang ada caranya agar bisnis kita ini bisa jadi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edi Dwinata, di channel YouTube kesayangan kita semua, Raya Hobi dan Bisnis. Kali ini saya ingin membahas bagaimana membuat bisnis yang sepi menjadi rame. Jadi saya memang banyak ya ditanyakan beberapa teman gitu ya, yang saya sudah punya usaha nih, punya bisnis, tapi kok sepi, gimana bikin ramenya? Nah, memang ada tips-tipsnya, memang ada caranya agar bisnis kita ini bisa jadi rame. Nah, gimana caranya? Satu, ya beritahu pelanggan bahwa kita punya produk atau kita punya jasa atau kita punya bisnis apa itu. Kasih tahu pelanggan. Karena memang sekarang gini ya, kadang-kadang kenapa sih kita kok sepi gitu? Bukan berarti karena produk kita jelek, bukan berarti karena jasa kita nggak bagus. Cuma kadang-kadang orang nggak tahu aja gitu loh. Jadi makanya kasih tahu pelanggan bahwa ini loh ada produk, ini loh produk saya. Caranya banyak sebenarnya. Kalau misalnya Anda bisnisnya offline gitu, Anda punya toko atau Anda punya rumah makan atau apa, bikin iklan di depan tempat usaha Anda. Contoh misalnya, kita sering lihat lah ya, ada boneka angin itu yang manggil. Nah, itu efektif bener. Orang jadi, apa itu? Pasti orang penasaran mau lihat apa sih, usaha apa itu, jual apa itu, kan gitu ya. Sama misalnya di depan tempat usaha itu ada kayak pelang gitu, dilarang nengok ke kiri karena ada bakso beranak misalnya, bakso bertelur atau apalah gitu ya, bakso setan, banyak lah ya kan. Nah, orang otomatis pasti nengok ke kiri, pasti ada apa sih di situ. Ya, makanya itu penting. Misalnya Anda juga bisnisnya nih online gitu ya, online. Ya mungkin selama ini Anda pakai Facebook atau Instagram. Ya mungkin udah saatnya Anda mungkin ditambah lah ya, pakai TikTok mungkin, atau video short atau apalah yang bisa bikin orang lebih tahu produk Anda gitu. Iklan itu penting. Toh ada iklan yang nggak bayar juga kan. Nggak selalunya iklan tuh harus berbayar, tapi kalau emang harus berbayar ya nggak ada masalah. Selama orang bisa kenal produk Anda, tahu apa produk Anda, itu udah. Itu salah satu cara untuk bagaimana bikin produk Anda tuh jadi rame gitu. Karena kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang beli, kan begitu ya. Ya misalnya Anda masuklah di marketplace, sudah tapi masih sepi. Jadi kan di marketplace ada fitur promosi, pakailah. Berbayar ya. Ya iyalah, bayar. Kalau memang Anda nggak mau berbayar, Anda yang harus ibarat kata itu effort lah. Betul-betul informasikan ke banyak, misalnya Anda di Facebook gabung ke grup-grup, informasikan di grup gitu ya. Selama jangan spam loh ya, hati-hati. Karena orang juga kadang-kadang lama-lama di down gitu Facebooknya kan gitu. Atau di Instagram juga. Sama. Jadi kenalkan produk Anda, kasih tahu pelanggan. Kalau enggak percuma, mau sebagus apapun kalau pelanggan nggak tahu kan nggak akan beli. Yang penting orang kenal, tahu gitu produk kita, karena kalau enggak percuma. Terus yang kedua, inovasi produknya. Ya mungkin memang karena produk kita kurang menarik, kurang bagus, inovasi di produk. Toh memang misalnya contoh, ya memang kan produk kita memang murah, jadi memang begitulah, ya nggak apa-apa, cuma mungkin beginilah, mungkin ditambah opsinya, mungkin dengan warna yang lebih banyak pilihannya misalnya gitu. Atau misalnya yang produknya sudah nggak mungkin dirubah, packagingnya, tampilan packagingnya kasih bagus lah, kasih biar orang menarik untuk beli. Terus misalnya kita jual makanan, ya koreksilah rasanya. Kalau memang ada yang kurang, ya kasih lebih enak gitu. Inovasi sama produknya. Karena orang kan gini, orang memang udah banyak tahu, cuma memang karena memang ya tadi itu produknya mungkin kurang menarik, makanannya kurang enak atau apa, ya nggak ada juga yang beli kan. Ya kita kan kasih
gini ya, kita berharap orang beli, orang bayar produk kita. Ya minim pasti orang berpikir sama dengan kita lah. Kita juga pasti ingin, ya nama kita bayar, kita pasti pengen yang bagus lah, ya kan? Ya maka dari itu perbaiki produk Anda, ya. Terus yang ketiga, ini gini, kasih tambahan produk yang kira-kira relate lah, yang relevan dengan produk Anda. Contohnya gini, misalnya Anda jual kaos misalnya ya, kaos-kaos rocker gitulah ya, grup-grup band misalnya. Mungkin Anda bisa tambah jual di situ aksesorinya, atau Anda jual topi, misalnya topi yang apa namanya, yang sesuai dengan tema kaos Anda, kan gitu. Ya, jadi memang usahakan ada tambahan, produk tambahan yang memang relate atau relevan dengan produk kita, gitu. Jadi orang juga tertarik untuk beli, tertarik untuk datang, atau misalnya Anda punya tempat usaha yang offline gitu. Ya harus begitu. Terus yang keempat, inovasi sama layanan. Nah ini penting. Even Anda offline atau online, tetap pelayanan. Kalau Anda online, respon harus cepat, pengiriman, packing yang rapi. Itu salah satu pelayanan kan. Jadi tingkatkan pelayanan. Pasti customer senang. Sama kayak misalnya tadi saya juga bicara untuk bisnis offline tadi. Lihatlah, ramah, cepat bikinnya kalau emang harus dimasak dulu makanannya misalnya. Contoh misalnya Anda offline misalnya toko gitu. Jujur ya saya, coba gini deh. Coba Anda kalau misalnya punya usaha offline gitu, toko atau tempat makan atau apa, coba Anda menjauh lah, mungkin ke seberang jalan gitu. Terus Anda lihat tempat usaha Anda, menarik nggak sih gitu. Anda lihat, Anda nilai sendirilah. Karena memang kadang-kadang kita juga pelanggan juga kan gitu ya. Entah kita juga makan di tempat lain atau kita beli di tempat lain. Jujur ya saya gitu kan. Saya kadang malas tuh masuk toko yang kayaknya surem banget. Yang lampunya remang-remang lah, susunannya acak-acakan lah, males. Cobain tempatnya terang gitu. Saya sudah masuk juga seneng gitu. Sama juga tempat makan gitu misalnya. Tempat makannya minimal ya rapi, bersih. Dilihat, kalau emang harus dicat lah ulang gitu ya. Jadi orang juga seneng, mau kasih terang lampunya, jangan pelit-pelit. Atau misalnya Anda jualan misalnya toko pancing, ya Anda harus bisa edukasi. Oh ini yang bagus Pak, ini begini, ramah, senyum dan lain sebagainya. Pelayanan. Jadi karena customer itu kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ini bisnis itu kan tidak cuma kita, yang jual bakso bukan cuma kita, yang jual alat pancing bukan cuma kita, yang jual kaos bukan cuma kita. Terus kalau kita jutek-jutek atau kita lambat, lelet lah dan lain sebagainya, mending orang dengan apalagi zaman sekarang dengan gampangnya hanya tinggal scroll saja, mouse itu udah ganti, udah pindah toko mereka. Ya, jadi memang itu penting lah ya. Yang terakhir, modifikasi bisnis model Anda. Nah, saya contohkan gini, misalnya gini, Anda selama ini jual mungkin ke customer gitu ya. Mungkin sudah saatnya Anda, coba deh saya tawarin siapa yang mau jadi reseller kita. Nah, udah berbeda bisnis model nih. Iya kan? Saya mau jual bukan ke customer tapi ke toko-toko, bisa kita di reseller tadi. Kasih sistem misalnya konsinyasi, titip di sana, yang laku dibayar, bisa. Jadi itu ya, kalau memang membuat bisnis kita yang sepi jadi rame, pertama ya kasih tahu pelanggan bahwa ada bisnis kita, ada produk kita, ada jasa kita ya. Yang kedua, inovasi produknya, karena jangan-jangan memang produk kita yang nggak bagus. Yang ketiga, tambahin produknya yang kira-kira berhubungan lah, yang kira-kira relevan dengan produk existing kita. Yang keempat, layanan. Jangan lupa ya, layanan. Pokoknya sudahlah, customer adalah raja. Kita cari duit dari customer loh ya. Jadi jangan aneh-aneh. Yang kelima, ya mungkin bisnis model dirubah atau dimodif atau ditambah. Ya, jadi ya semoga itu bisa jadi, bisnis kita bisa menjadi berkembang, jadi rame dan
sukses. Itu harapan kita semua ya. Mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya untuk menyakiti siapapun. Murni hanya sharing aja. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bantu subscribe ya. Klik tombol loncengnya. Like, jangan lupa. Share ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh video ini. Ya. Jadi saya juga semangat untuk bikin video-video menarik lainnya. Oke? Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raya Hobi dan Bisnis.